Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Yuk dukung Riri dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Asal-usul Danau Toba. Dahulu kala, di pedalaman Pulau Andalas, tinggallah seorang pemuda yang gemar memancing ikan bernama Toba. Nah, aku memancing di sini saja. Hari ini aku harus dapat ikan untuk menu makan malamku. Toba yang sabar akhirnya merasakan kailnya dimakan oleh ikan. Wah, berat sekali ikan ini. Dia melawan. Ini pasti ikan yang besar. Toba pun berhasil mendapatkan sebuah ikan mas yang ternyata sungguh besar. Wah, benar-benar kuat kamu ya. Ikan itu tampak berkilauan terkena pancaran sinar matahari. Toba pun memasukkan hasil tangkapannya itu ke dalam sebuah tempayan. Seusai mendapatkan ikan, Toba bergegas menuju rumah untuk memasak ikan tangkapannya. Nah, tunggu di sini dulu ya, ikan. Aku mau mencari kayu bakar untuk memasak. Sementara Toba mencari kayu bakar, sebuah keajaiban terjadi dari rumahnya. Rumahnya seketika bersinar. Setelah beberapa waktu mencari kayu bakar, Toba pun kembali ke rumahnya. Sinanggar tulo tulo atulo. Sinanggar tulo tulo atulo. Namun, betapa terkejutnya ia ketika memasuki rumahnya. Hah? Kemana ikanku? Lalu, dari mana emas ini? Ikan hasil tangkapannya menghilang. Sebagai gantinya, terdapat kepingan-kepingan emas di dalam tempayannya. Itu merupakan emas dariku, Toba. Hah? Siapa kau, gadis manis? Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sebenarnya adalah ikan yang kau tangkap tadi pagi. Jangan kau makan aku. Sebagai gantinya, aku akan tinggal bersama untuk membantumu. Tapi, berjanjilah padaku, kau tidak akan memberitahu siapapun akan hal ini. Baiklah, aku berjanji. Maka, gadis jelmaan ikan itu pun tinggal bersama Toba untuk membantu Toba. Hingga Toba menikah dengan gadis jelmaan ikan tersebut. Mereka pun dikaruniai seorang anak bernama Samosir. Namun, karena sering dimanja, Samosir tumbuh menjadi anak yang malas dan nakal. Toba dan istrinya terkadang merasa prihatin dengan kelakuan anak mereka. Hingga suatu pagi, Nak, ibu minta tolong. Antarkan nasi ini kepada ayahmu di ladang. Aku masih capek habis bermain, Ibu. Ibu saja yang pergi. Samosir, ibu minta sekali ini saja turuti perintah ibumu ini. Iya, aku antarkan. Bawa ke sini bekalnya, Ayah. Hati-hati, Nak. Jangan mampir-mampir. Kasihan ayahmu menunggu lama. Iya, Bu. Samosir akhirnya mau mengantar bekal makan siang untuk ayahnya di ladang. Kala itu, matahari bersinar terik. Samosir dengan muka cemberut masam berjalan menuju ladang sang ayah. Hush, panasnya. Aku perlu istirahat sebentar. Samosir pun berhenti sejenak di bawah pohon yang rindang. Kira-kira bekal Ibu untuk Ayah apa ya? Pasti enak. Ibu kan pintar memasak. Kuintip sedikit. Samosir yang nakal membuka bekal untuk sang ayah. Wah, makanan kesukaanku. Aku makan sedikit. Pasti Ayah tak mengetahuinya. Nyam, 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 nyam. Nyam, 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 nyam. Enaknya masakan Ibu. Tanpa disadari,
Samosir memakan semua bekal ayahnya itu. Hari semakin siang. Samosir yang kenyang melanjutkan perjalanannya mengantar bekal untuk sang ayah. Setibanya di ladang, Ayah, aku membawakan bekal dari ibu untuk ayah. Oh, Samosir anakku. Tumben sekali kamu mau ke sini. Kukira ibu yang akan ke sini. Ayo, makan bersama ayah di gubuk. Tapi aku mau pulang saja, ayah. Ayolah, temani ayah makan siang. namun begitu membuka bekalnya, Toba sangat terkejut mengetahui bekalnya kosong. Hah? Apa ini? Kenapa tidak ada makanan yang tersisa? Maafkan aku, ayah. Aku khilaf. Tadi aku memakan sedikit sewaktu perjalanan ke sini. Toba sungguh marah mendengar pengakuan anaknya itu. Kenapa kau habiskan makananku? Hah? Sudah pemalas, nakal lagi. Kau benar-benar anak ikan. Mendengar ayahnya marah dan memanggilnya anak ikan, Samosir pun sedih dan menangis. Ia segera berlari menuju ke rumahnya, menemui ibunya. Ibu! Samosir, kenapa menangis, Nak? Sambil terisak-isak, Samosir menceritakan kepada ibunya. Ia menceritakan kalau ia dikatakan anak ikan oleh ayahnya. Mendengar cerita anaknya, sang ibu terkejut. Ia tidak menyangka jika suaminya itu telah melanggar janji untuk tidak menceritakan asal-usulnya kepada siapapun. Samosir, naiklah ke atas bukit sana. Cepat, Nak. Baiklah, ibu. Ibunya Samosir segera menyuruh putranya itu untuk pergi ke bukit yang lebih tinggi. Setelah mengetahui anaknya telah sampai di bukit, giliran dia menuju sungai tempat asalnya dulu. Ia pun terjun ke dalam sungai tersebut dan kembali ke wujud ikan. Seketika, awan hitam menggelayuti langit yang awalnya cerah. Guntur kilat menyambar berkali-kali. Terjadilah hujan badai besar. Hujan yang begitu tiba-tiba membuat semua hewan berlarian panik menyelamatkan diri. Hujan deras mengguyur lembah, membuat air sungai meluap hingga membentuk sebuah danau yang besar. Danau itu kini dikenal sebagai Danau Toba, sedangkan pulau yang berada di tengahnya diberi nama Pulau Samosir. Pesan moral dari cerita ini adalah jangan sekali-kali membuat janji jika tidak mampu menepati. Asal-usul Selat Bali. Jauh di masa lampau, ada seorang Brahmana yang tinggal di kerajaan Daha. Ia bernama Sidi Mantra, dan ia sangat terkenal karena tekun beribadah dan juga sakti. Karena kau sangat tekun beribadah, aku anugerahkan kekayaan melimpah kepadamu. Terima kasih, Betara Guru. Pergunakan harta ini dengan bijak. Sidi Mantra tidak hanya kaya raya, ia juga mempunyai seorang istri yang cantik. Jangan terlalu capek, istriku. Iya, jangan khawatir. Setelah bertahun-tahun menikah, akhirnya mereka dikaruniai seorang putra laki-laki yang diberi nama Manik Angkaran. Seiring berjalannya waktu, Manik Angkaran tumbuh menjadi pria dewasa yang gagah. Namun, ia mempunyai sifat yang bertolak belakang dengan sang ayah, yakni berjudi sabung ayam. Ayo jago, kalahkan lawanmu. Aduh, ayamku kalah lagi. Aku kalah lagi. Aku yang menang. Karena kegemarannya berjudi inilah,
Manik Angkaran berhutang ke sana-sini. Untuk membayar semua hutang itu, ia pun mengambil harta milik orang tuanya. Wah, uang yang banyak. Hutangku bisa lunas dengan ini. Dan aku pun bisa main sabung ayam lagi. Berjudi lagi dan kalah lagi. Aduh, kapan aku bisa menang? Begitu terus hingga semua harta milik orang tuanya pun habis. Suatu hari, Sidi Mantra hendak mengambil sejumlah uang di gudang hartanya. Betapa terkejutnya ia begitu membuka kotak hartanya sudah kosong. Kemana semua hartaku? Kenapa bisa kosong begini? Maafkan aku, Ayah. Aku telah menggunakannya untuk berjudi. Sekarang aku perlu uang untuk membayar hutang. Kau sudah berkali-kali ayah bilang, jangan suka berjudi. Tolong bantu aku, Ayah. Kalau tidak membayar, aku akan dibunuh. Baiklah, kali ini ayah akan membantumu. Terima kasih, Ayah. Untuk membantu anaknya, Sidi Mantra pun bertapa dan memohon petunjuk dari Betara Guru. Hingga sebuah petunjuk muncul. Sidi Mantra, pergilah ke Gunung Agung. Di sana kau akan menemukan harta yang dijaga oleh seekor naga bernama Naga Besuki. Sesampai di sana, panggillah dia dengan genta ini. Malam itu juga, Sidi Mantra bergegas ke Gunung Agung. Gunung ini memang angker dan berbahaya, apalagi di malam hari begini. Setelah perjalanan panjang, ia pun sampai di kawah Gunung Agung. Ini dia, tempat yang dikatakan oleh Betara Guru. Dibunyikannya genta itu untuk memanggil sang Naga Besuki. Wahai Naga Besuki, aku mohon, keluarlah. Aku membutuhkan bantuanmu. Dari dalam kawah, keluarlah sang Naga Besuki. Apa maumu, manusia? Aku minta sedikit hartamu untuk melunasi utang anakku, wahai Naga Besuki. Baiklah, tapi aku juga punya permintaan. Sampaikan pada anakmu untuk menggunakan harta yang kuberikan dengan bijak. Setelah itu, dari ekor Naga Besuki keluarlah koin-koin emas yang banyak. Terima kasih Naga Besuki. Akan kusampaikan pada anakku untuk menggunakannya dengan bijak. Semoga dewa membalas segala kebaikanmu. Sidi Mantra pun pulang dengan membawa harta dari Naga Besuki. Anakku, aku hanya mampu membantumu sebatas ini. Berjanjilah, pergunakanlah harta ini dengan bijak. Berhentilah bermain judi. Baiklah, Ayah. Aku berjanji tidak akan berjudi lagi. Akan tetapi, janji tinggallah janji. Kebiasaan Manik untuk berjudi tidak bisa hilang. Ayah, bisakah Ayah membantuku sekali lagi? Uang yang kemarin telah habis. Kau telah melanggar janjimu. Aku tidak bisa membantumu lagi kali ini. Manik pun kebingungan karena ayahnya benar-benar tidak mau membantu. Aduh, bagaimana ini? Andai aku bisa mendapatkan harta yang banyak seperti Ayah. Aku tahu dari mana harta ayahmu. Pergilah ke Gunung Agung. Di sana kau akan bertemu Naga Besuki. Bawalah genta untuk memanggil naga itu. Benarkah? Genta yang ada di rumahku?
Manik segera ke rumah untuk mengambil genta pemanggil naga. Tidak ada salahnya mencoba. Siapa tahu hal itu benar. Diambilnya genta milik sang ayah. Ia pun bergegas ke Gunung Agung. Seram sekali. Demi harta yang banyak, aku tidak boleh menyerah. Sampailah ia di kawah Gunung Agung. Ia membunyikan genta untuk memanggil naga besukih. Mendengar bunyi lonceng, naga besukih keluar dari persembunyiannya. Manik ketakutan melihat sang naga, tapi ia tetap memberanikan diri. Wahai naga, ayahku Sidi Mantra. Ia mengutusku untuk meminta sedikit harta padamu. Sebenarnya, naga besukih tahu kalau Manik Angkaran telah berbohong. Namun, karena kasihan, ia pun memenuhi permintaan Manik. Baiklah, ini harta untukmu. Dikeluarkannya emas dan intan dari ekornya. Manik Angkaran memperhatikan permata besar yang ada pada ekor naga besukih. Itu permata yang sangat besar. Jika aku bisa mendapatkan ekornya, pasti aku akan kaya. Manik segera menebas ekor naga besukih dan segera berlari menjauh dari kawah. Naga besukih marah dan mengejar Manik Angkaran. Karena ekornya dipotong, ia menjadi lamban dan tak bisa mengejar Manik Angkaran. Ia hanya mampu melihat jejak Manik Angkaran. Ia kemudian mengeluarkan api dan membakar jejak yang ditinggalkan Manik Angkaran. Api itu seolah mengejar Manik hingga akhirnya Manik pun ikut terbakar. Sementara itu, Sidi Mantra kebingungan mencari anaknya. Hei, apakah kau tahu di mana anakku? Sepertinya dia pergi ke Gunung Agung untuk mencari harta. Sidi Mantra merasa ada yang tidak beres. Ia pun segera pergi ke Gunung Agung untuk mencari anaknya. Benar saja, di tengah jalan, ia melihat anaknya telah tergeletak dan tidak bergerak. Di samping tubuh anaknya ada potongan ekor sang naga. Ia pun menemui naga besukih dan memohon untuk menghidupkan anaknya kembali. Aku akan hidupkan kembali anakmu. Tapi aku punya syarat. Kau harus menyambungkan kembali ekorku. Baiklah, akan kuturuti permintaanmu. Dengan kesaktiannya, Sidi Mantra menyambungkan kembali ekor naga besukih. Naga besukih pun memenuhi janjinya. Dari mulutnya menyembur asap hitam tebal. Dari asap itu keluarlah sosok Manik Angkaran. Wah, di mana ini? Manik, syukurlah kau bisa kembali. Ayah, maafkan aku. Aku berjanji tidak akan berbuat buruk lagi. Aku telah memaafkanmu. Tapi ketahuilah, kita tidak dapat hidup bersama lagi. Cobalah untuk hidup mandiri. Lalu, Sidi Mantra membuat garis dengan tongkatnya. Garis itu membelah dan membagi daratan menjadi dua. Dari dalam tanah, keluarlah air yang melimpah. Daratan yang awal mulanya satu, kini terbelah menjadi dua, yaitu Pulau Jawa dan Pulau Bali. Laut di antara dua pulau itu kini dikenal sebagai Selat Bali dan menjelma menjadi jalur penyeberangan yang sangat ramai. Pesan dari cerita ini adalah, patuhilah orang tuamu dan turuti nasihatnya. Janganlah engkau menjadi serakah, apalagi soal harta. Karena sifat serakah dan tamak akan menjerumuskanmu ke dalam masalah. Asal-usul Gunung Merapi.
Zaman dahulu kala, di selatan Pulau Jawa, ada satu gunung yang sudah lama tertidur. Gunung yang sudah lama tidak meletus ini bernama Gunung Jamur Dipa. Suatu hari, Batara Narada dan Batara Penyarikan memeriksa kondisi Gunung Jamur Dipa. Batara Penyarikan, bisa kita lihat keberadaan Jamur Dipa ini menyebabkan Pulau Jawa miring ke selatan. Benar sekali, Batara Narada. Kita perlu memindahkan gunung ini ke tengah, supaya Pulau Jawa tidak semakin miring ke selatan. Alangkah baiknya kita mencari tempat baru untuk gunung ini. Di mana lokasi yang cocok untuk gunung sebesar itu? Coba lihat hutan lebat di sebelah sana itu. Baiklah, ayo kita turun. Sepertinya hutan bagian utara ini adalah lokasi yang sesuai. Bagaimana pendapatmu? Memang benar, hutan ini sangat luas. Pasti muat untuk menampung Gunung Jamur Dipa. Tapi sepertinya ada penghuni di hutan ini. Lihatlah asap itu. Siapa yang tinggal di hutan lebat seperti ini? Empu Pamadi, cobalah kau cek dulu hasil keris ini. Menurutku ini masih kurang bagus. Keris ini belum sempurna. Baiklah Empu Rama, akan aku perbaiki lagi. Membuat keris sakti dengan tangan kosong adalah keahlian kita. Jangan sampai nama baik kita tercemar. Keris yang kita hasilkan harus sempurna. Ternyata penghuni hutan ini adalah Empu Rama dan Empu Pamadi. Kita tidak bisa memindahkan sekarang. Sebaiknya kita laporkan dulu ke Batara Guru. Betul, kita minta pertimbangan dulu ke Batara Guru. Bagaimana hasil pengamatanmu, Batara Narada? Batara Penyarikan? Berdasarkan pengamatan kami, Pulau Jawa terlalu miring ke selatan, Batara Guru. Gunung Jamur Dipa yang menjadi penyebabnya. Gunung itu harus dipindahkan ke utara supaya Pulau Jawa tidak semakin miring. Betul apa yang dikatakan Batara Narada. Namun ada satu hal yang menjadi kendala. Di hutan yang menjadi lokasi baru untuk Gunung Jamur Dipa, dihuni oleh 2 orang pembuat keris, yaitu Empu Rama dan Empu Pamadi. Kedua orang itu sangatlah sakti. Kita tidak bisa begitu saja memindahkannya. Bujuklah kedua empu itu untuk pindah. Tawarkan mereka tempat yang lebih baik dari hutan tersebut. Baik, Batara Guru, kami akan mencoba membujuk mereka untuk pindah. Coba nanti kau duluan yang bicara, Batara Narada. Namun cobalah untuk tetap lembut. Baiklah. Selamat pagi, wahai Empu Rama dan Empu Pamadi. Selamat pagi Batara Narada, Batara Penyarikan. Ada apa gerangan sampai-sampai Batara Narada terbang turun ke tempat seperti ini? Adakah yang bisa kami bantu sekiranya kami mampu? Begini Empu Rama, kami telah memeriksa Gunung Jamur Dipa yang berada di selatan hutan ini. Menurut pengamatan kami, gunung tersebut membuat Pulau Jawa ini semakin miring ke selatan. Oleh karena itu, kami akan memindahkan gunung tersebut ke hutan ini. Mohon maaf sebelumnya Batara Narada. Jika gunung itu dipindah kemari, bagaimana dengan tempat pembuatan keris milik kami ini? Kami berharap kalian bisa pindah ke tempat lain. Membuat keris memerlukan pertimbangan matang. Salah satunya adalah lokasi pembuatan keris tersebut. Sepertinya kami tidak bisa pindah. Mohon maaf. Jangan khawatir, kami akan memindahkan kalian ke tempat yang lebih baik. Sekali lagi hamba memohon maaf. Bagaimanapun juga, kami tidak bisa meninggalkan tempat ini. Kami sudah menyatu dengan baik dengan hutan ini. Jika kami meninggalkan tempat ini, maka kualitas keris kami akan menurun. Kamu sungguh keras kepala. Ini merupakan perintah Batara Guru. Jika memang kalian bersikeras tidak mau meninggalkan tempat ini,
Kami harus memindahkan kalian dengan cara kekerasan. Kami sungguh tidak akan mengalah. Coba saja kalau bisa. Kalian tetap bukan tandingan kami. Kami tidak menyangka kalian akan berbuat seperti ini kepada kami. Ini demi keselamatan semua umat manusia di Pulau Jawa. Harus ada yang rela berkorban. Mereka bertarung dengan sangat sengit. Pertarungan itu berlangsung berhari-hari. Tidak ada satupun dari mereka yang mau mengalah. Hingga akhirnya, Batara Narada dan Batara Penyarikan menyerah menghadapi kedua empu yang sakti itu. Kami akan laporkan hal ini kepada Batara Guru. Kita lihat saja apa yang akan terjadi nanti. Kalian sebaiknya bersiap-siap. Keras kepala sekali mereka. Kami mohon maaf Batara Guru. Kami belum berhasil membujuk mereka. Selain keras kepala, mereka ternyata sangat sakti. Aku harus melakukan sesuatu. Dewa Bayu, dengan kekuatanmu, pindahkanlah Gunung Jamur Dipa ke tengah. Kita perlu memberikan pelajaran pada kedua empu itu. Baik, Sendiko Dawuh Batara Guru. Memindahkan gunung sebesar ini butuh kekuatan ekstra. Baiklah, mari kita coba. Bagus, usahaku berhasil dengan sempurna. Terbanglah kau ke tengah-tengah, wahai Gunung Jamur Dipa. Gunung itu benar-benar dipindahkan kemari. Kita harus pergi. Gunung Jamur Dipa berhasil dipindahkan. Karena berada di atas tungku pembuatan keris sakti, gunung ini pun jadi terbangun. Asap tebal keluar dari puncaknya. Dari perapian pembuatan keris sakti itulah, kini gunung itu dikenal sebagai Gunung Merapi. Asap dan awan panas yang keluar dari dalamnya dikenal sebagai Wedus Gembel. Gunung ini berada di perbatasan dua provinsi, yaitu Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Pesan dari cerita ini adalah, terkadang kita perlu mengorbankan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum demi kebaikan bersama. Asal-usul kota Surabaya. Pada zaman dahulu, sebelum ada batas yang jelas antara darat dan laut, semua hewan bebas untuk mencari makan di mana saja. Nyam, nyam, nyam. Hewan darat sering berburu di laut, dan hewan laut juga sering berburu di darat. Cerita antara buaya dan ikan hiu sura pun dimulai. Buaya merasa bosan dengan makanannya sehari-hari, sehingga ia mulai berburu di laut. Kelihatannya enak sekali makan ikan segar. Padahal laut adalah wilayah milik ikan hiu sura. Wah, banyak ikan. Ikan hiu marah mengetahui buaya berburu mangsa di wilayahnya. Kita selesaikan dulu masalah kita. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku cuma ingin makan ikan segar. Selalu. Laut adalah wilayahku. Jangan lari kau. Kembali kau ke wilayahmu sendiri. Dengan niat ingin membalas dendam, ikan hiu sura mulai berburu di darat.
giliranku berburu di darat. Buaya bangun dari tidurnya dan melihat hiu berburu mangsa di wilayahnya. Hei, kenapa kau di sini, Sura? Kemari kau. Buaya mengejar Sura sampai ke dasar laut. Hiu Sura sengaja melanggar wilayah buaya sehingga membuat buaya menjadi sangat marah. Jangan kabur kau. Kamu selalu mengganggu. Jangan makan mangsaku di darat. Kau yang duluan memakan ikan-ikan di laut kemarin. Hampir setiap hari, buaya dan ikan hiu Sura terlibat perkelahian. Awas kau ya. Bertengkar, dan bertengkar terus. Sampai ikan-ikan yang lain pun merasa terganggu dengan keributan yang mereka timbulkan. Tidak ada satupun di antara mereka yang mau mengalah. Berisik sekali. Ada apa sih? Itu kan Sura dan buaya. Mereka selalu membuat kegaduhan setiap hari. Kapan ya mereka akan berhenti bertengkar? Kemari kau. Masing-masing dari mereka bertekad untuk mempertahankan wilayah. Selain itu, mereka juga berniat merebut wilayah lawan. Lama-lama, buaya merasa lelah dan bosan karena setiap hari berkelahi. Ia mengusulkan diri untuk berdamai. Aku mau berteman saja dengan Sura. Sura di mana ya? Sura, keluarlah Sura. Kenapa engkau datang ke sini? Bagaimana kalau kita berdamai? Aku sudah lelah bertengkar denganmu. Usulan itu disetujui oleh ikan hiu Sura. Baiklah. Aku juga sudah lelah meladenimu. Mereka bersepakat untuk berburu di wilayah masing-masing. Maafkan aku ya. Maafkan aku juga ya. Hehehe. Dengan adanya kesepakatan antara buaya dan ikan hiu Sura, kehidupan di hutan dan lautan menjadi damai karena tidak ada lagi perkelahian. Ternyata kehidupan damai hanya berlangsung sejenak. Siang itu tupai sedang berada di pinggir pantai dan diintai oleh buaya. Waktunya makan siang. Saat buaya hendak menangkap tupai, ikan hiu Sura melanggar perjanjian. Dia tertangkap basah telah menangkap tupai incaran buaya. Kamu pembohong. Kenapa kamu selalu berburu di darat? Maaf, aku sedang sangat lapar, buaya. Buaya sangat marah. Perkelahian besar pun terjadi. Jangan kabur kau. Ikan hiu Sura tidak mau mengalah. Begitu pula dengan buaya. Singkat cerita, ekor buaya digigit oleh ikan Sura. Ekor buaya menjadi bengkok ke kiri. Tidak lama kemudian, ekor ikan Sura berhasil digigit oleh buaya hingga hampir putus. Karena merasa terancam, ikan Sura segera kabur ke laut lepas. Sejak kejadian itu, tidak ada lagi perkelahian di antara mereka. Semua hidup dalam damai.
banyak orang percaya bahwa nama kota Surabaya diambil dari kisah ikan hiu sura dan buaya ini. Nasihat dari cerita ini adalah sifat tidak mau mengalah dapat menimbulkan perkelahian. Saling menghormati akan membuat hidup jadi lebih damai. Asal-usul kota Banyuwangi. Dahulu kala, di Provinsi Jawa Timur terdapat sebuah kerajaan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Ia mempunyai putra yang gagah bernama Raden Banterang. Kegemarannya adalah berburu. Suatu hari, bersama para abdinya, ia berburu di hutan. Setibanya di hutan, nampak seekor rusa. Apa itu? Wow, itu rusa yang cukup besar. Jangan lari kau. Rusa itu masuk ke dalam hutan. Raden Banterang segera berlari mengejar hewan buruannya tersebut. Tanpa disadari, Raden Banterang telah jauh meninggalkan para abdinya di belakang. Ia pun beristirahat sejenak di dekat sungai. Air sungai ini segar sekali. Kala sedang menikmati istirahatnya, tiba-tiba dari balik pohon muncul seorang wanita cantik. Siapa gerangan gadis itu? Gadis itu tampak kelelahan, seperti dikejar sesuatu. Tertegun akan kecantikannya, Raden Banterang pun bertanya pada gadis jelita tersebut. Bidadari hayangan atau manusiakah Adinda? Saya seorang manusia, Tuan. Namaku Raden Banterang. Siapakah nama Adinda? Namaku Surati dari Kerajaan Kalungkung. Saya berada di tempat ini karena menyelamatkan diri dari serangan musuh. Ayah saya telah gugur dalam mempertahankan mahkota kerajaan. Mendengar cerita Surati, Raden Banterang teringat ayahnya pernah berseteru dengan raja dari Kerajaan Kalungkung dan berakhir dengan tewasnya Raja Kalungkung. Oh, aku turut berduka untuk ayahmu. Maafkan saya kalau saya lancang. Namun, bersediakah Adinda untuk tinggal bersamaku? Hidup di hutan sendiri tentu akan berbahaya untuk seorang putri seperti Adinda. Baiklah Raden Banterang. Surati pun diajak Raden Banterang ke istananya. Di samping cantik, Surati juga ternyata pribadi yang ramah. Keramahan Surati itu membuat Raden Banterang berani mempersunting Surati. Seluruh rakyat menyambutnya dengan sukacita. Mereka pun hidup bahagia. Suatu ketika, Surati hendak berjalan-jalan di luar istana. Tiba-tiba, seseorang memanggil namanya. Surati! Hei Surati! Putri dari Kerajaan Kalungkung! Pria itu tampak lusuh dengan baju compang-camping. Maaf, siapakah engkau? Kau tidak mengenaliku? Suara itu? Kakak? Kak Rupaksa? Syukurlah kakak ternyata masih selamat. Ya, aku selamat. Aku telah mendengar kabar bahwa kau telah menikah dengan putra Raja Blambangan. Raja yang telah membunuh ayah kita. Ini saat yang tepat untuk kita balas dendam, Surati. Namun, Surati menolak ajakan kakaknya itu. Maaf kak, aku tidak setuju. Balas dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Lagi pula, aku telah ditolong oleh Raden Banterang. Tidak mungkin aku mengkhianatinya. Hah, kau memang gadis keras kepala. Baiklah, jika itu maumu. Tapi aku mempunyai satu permintaan. Bawalah ikat kepala kerajaan ini sebagai kenang-kenangan. Taruhlah di bawah bantal agar kau tetap ingat rumah kita dulu. Rupaksa pun meninggalkan adiknya dengan sebuah ikat kepala peninggalan kerajaannya dulu. Setibanya di kamar, Surati menatap ikat kepala dari kerajaannya itu. Ia ingin menceritakan pertemuannya dengan kakaknya, Rupaksa.
kepada sang suami, Raden Banterang. Namun, suaminya tersebut masih belum pulang dari berburu. Ia pun menyimpan ikat kepala tersebut di bawah bantal sesuai permintaan sang kakak. Sementara itu, dalam perjalanannya pulang, Raden Banterang bertemu sosok lusuh yang tak lain merupakan Rupaksa. Raden Banterang, ku beritahu sesuatu padamu. Siapa kau, pria tua? Ada yang sedang merencanakan pembunuhan terhadapmu. Apa maksud perkataanmu, wahai pria tua? Orang terdekatmu, yakni istrimu, sedang merencanakan pembunuhan terhadapmu bersama kakaknya yang selama ini menghilang. Jika kau tak percaya, periksalah di bawah bantal istrimu. Di situ kau akan menemukan ikat kepala sang kakak dari kerajaan Kalungkung. Terhasut oleh ucapan Rupaksa, Raden Banterang segera lari menuju istana untuk membuktikan perkataan Rupaksa. Benarkah yang dikatakan pria tua itu? Ada. Ini ikat kepala kerajaan Kalungkung. Sembari menunggu kepulangan Raden Banterang, Surati berjalan-jalan di tepian sungai di dekat istana. Di situ kau rupanya, Surati. Kakanda? Aku telah bertemu pria tua. Ia mengatakan kau akan merencanakan pembunuhan. Ini buktinya. Ikat kepala kerajaanmu. Inikah pembalasanmu terhadap kebaikanku? Kakanda, kau telah terhasut. Tidak mungkin aku mengkhianatimu. Aku bisa menjelaskan semua ini. Cukup! Kau telah merencanakan ini semua. Mengetahui suaminya telah dibutakan kemarahan, Surati bersumpah untuk membuktikan bahwa Surati tidak berbohong. Kakanda, jika air sungai ini menjadi bening dan harum baunya, berarti Adinda tidak berbohong. Tetapi, jika tetap keruh dan bau busuk, berarti Adinda berbohong. Selamat tinggal, Kakanda. Betapa terkejutnya Raden Banterang. Sungai yang mulanya berwarna keruh seketika berubah jernih dan berbau harum. Airnya. Ini membuktikan bahwa Surati tidak berbohong. Ia meratapi kematian istrinya dan menyesali kebodohannya. Namun sudah terlambat. Sejak saat itu, sungai tersebut menjadi harum baunya. Dalam bahasa Jawa disebut Banyuwangi. Banyu artinya air dan wangi artinya harum. Nama Banyuwangi kemudian menjadi nama kota Banyuwangi. Pesan dari cerita ini adalah, janganlah pernah berburuk sangka tanpa mengetahui kenyataan yang sebenarnya terjadi. Halo teman-teman dan kakak-kakak semua. Pengen bisa bikin komik, game, dan animasi seperti Riri? Ikuti pelatihannya di GameLab aja. Kunjungi website kami di www.gamelab.id/kelas kreator. Dijamin gampang, siapa aja bisa.